Husni. Sementara dihubungi, Pak. Oh, ada yang masuk, iya, ada yang masuk Pak Supardi. Politika sih Pak Supardi maita kali. Diurus dulu anggota iya Pak Sapri. Itu aku bilang dari dulu, aduh. Ditindaklanjuti itu progres, Pak. Pak Samsul Bahri, kemana lagi? Lagi pergi ambil dulu anu beng itu. Apa sedang? Pak, lengkap nih yang kelompok 3. Saya mau moderator, Budi. Aheng ini, saya ini, aheng ini. Wih, sih katanya. Salam. Dipahami Pak Supardi? Siap Ustaz. Iya, saya kurang anu kayak ini karena sibuk kayak ini mau ke Selayar besok bilang. Ada undangan anunya Selayar, PGRI Selayar. Siapa ditunggu di? Masih sibuk, Pak. Sebentar diminta kita yang pertama dulu. Oh iya, siap. Iya, karena lengkap maki kita. Ada semua maki di dalam. Mulai mi dong. Tergantung, iya. Ditunggu dulu, teman. Lebih cepat, lebih baik. Hai Pak Habibie ini. Pak Habibie belum selesai ceramahnya di masjid. Bukan itu mencalonkan anu di Bandung, anaknya di gubernur. Anaknya Pak Habibie. Bus nih kalau hilang itu sebentar, berarti lobe HP ku. Di jalan ini. Iya, siap, Pak. Ibu Najwa berapa belum membayar, Bu? No comment kalau masalah bayar. Jadi Bibeng, saya tadi bicara Pak Hasbam, aku panggil ke Selayar, tapi di Makassar dia bilang bordirnya belum. Iya. Bersabar saja, Pak. Akan selesai. Oh ya, yang penting dipakai ini kalau loka karya bisa ya. Berapa loka? Awal bulan Juli ya? Oh, kayaknya selesai sebagian, Pak. Iya, naro no purai, naro dia lah. Iya, persoalannya siapa mau dikasih, siapa tidak, Pak. Lebih tidak bisa dibagi. Sekali jadi di semua. Kang, orang CGPJ semua ini bisa memaklumi. Siapa yang duluan dikasih bisa dia bersabar. Yang belum. Bu, Iya, sudah ada yang lengkap? Iya, Bu. Kalau nomor 3. Sudah? Oke, kalau begitu saya mulai Pak ya. Mohon maaf karena situasi dan kondisi seperti ini sehingga sedikit agak terlambat ya.
Baik Bapak Ibu, untuk hari ini kita masuk pada sesi kedua, yaitu kegiatan presentasi untuk modul 2.2. Tapi sebelumnya saya ingin dulu share ini ya. Bisa kelihatan? Bisa dilihat Bapak Ibu? Iya, bisa Bu, siap. Oke, baik. Hari ini adalah presentasi ya Bapak Ibu yang sudah kita diskusikan kemarin. Kemudian selanjutnya ini identitas modul sama seperti kemarin Bapak Ibu. Ini ada dengan modul pembelajaran dan emosional, ruang kolaborasi pada sesi kedua. Kemudian kompetensi lusa yang dituju ini ada 3 seperti kemarin yang disampaikan. Kemudian untuk capaian modul juga sama, identitas modulnya ada capaian modul umum, ada ya capaian modul khusus. Kalau modul umum ini ada 2, kemudian modul khusus ini ada 4 ya yang menjadi perhatian utama. Nah ini kita lihat untuk modul khusus modul itu ada menjelaskan pentingnya pembelajaran sosial emosional, kemudian menjelaskan bagaimana penerapannya, kemudian bagaimana memperhatikan konsep kesadaran penuh, kemudian bagaimana mengimplementasikan. Ini untuk agenda kita hari ini, pembukaan, refleksi pembelajaran, kemudian aktivitas sesi, presentasi, diskusi, kemudian review aktivitas pembelajaran, baru penutup. Nah ini kita sudah mulai, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah CGP mempresentasikan ide implementasi pembelajaran sosial emosional untuk murid serta ide penguatan KSE untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi ada 2 ya, satu untuk murid, satu untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya ini ada skenario pembelajaran kita, yaitu pembukaan tadi sudah berdoa, kemudian selanjutnya penjelasan tujuan, kemudian kesepakatan belajar. Selanjutnya untuk yang kedua itu presentasi diskusi, kemudian ada review materi presentasi, kemudian presentasi kelompok umpan balik, kemudian refleksi presentasi dan diskusi, kemudian mengingatkan tahapan belajar selanjutnya, dan terakhir salah penutup dan foto bersama. Ini kesepakatan belajar seperti kemarin Bapak Ibu ya, selalu ditampilkan ini, tapi tetap diingatkan bahwa ketika kita bicara maka kita harus kita harus buka kamera. Aktivitas kedua ini presentasikan ya secara bergiliran 15 menit ya. Masing-masing kelompok saling mencermati 31 dan 32 tabelnya. Dan harus memberikan tanggapan positif setiap kelompok, ada umpan balik terhadap hasil presentasi kelompok lain. Anggota kelompok lain juga diperkenankan mengajukan pertanyaan untuk memperkuat pemahaman. Kemudian maksimal umpan baliknya 15 menit. Kemudian hasilnya diunggah ya setelah dipresentasikan. Ini ada rubrik penilaian Bapak Ibu untuk pembelajaran sosial emosional ya. Ini ada aspek, tapi saya kira ini sudah dilihat di LMS-nya. Ada 4, 3 ada nilai 4, dan nilai 3, nilai 2, dan nilai 1. Kemudian deskripsi kegiatannya juga ada memiliki 4 nilai, kemudian deskripsi tambahan juga memiliki 4 nilai. Kemudian selanjutnya ini untuk PTK.
Kalau untuk PTK ini tetap 4 nilai, tapi ada 2 kategori, deskripsi kegiatan penguatan, kemudian deskripsi tambahan. Tambahannya siapa yang terlibat, di mana, kapan, dan kebutuhan perlengkapan. Kemudian presentasi. Oke, baik Bapak Ibu, saya cukup ya. Yang yang lengkap kelompoknya tadi Pak Safri ya. Yang pertama, silakan kelompoknya Pak Safri. Yang lain 2 kelompok menyimak. Iya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih sempat untuk bertatap muka di ruang virtual. Salam dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Fasil, Ibu Andi Astati, dan Bapak dan Ibu calon kepala sekolah, calon guru penggerak yang saya hormati. Sebelum dimulai presentase dari kelompok 3, terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ibu Usni, SPD, selaku narasumber. Yang kedua, Bapak Supardi, SPD, selaku penanggap sekaligus juga notulen. Yang ketiga, Bapak Samsul Bahri dari Daratan Pulau Liukan, juga sebagai penanggap. Dan saya sendiri selaku moderator, Muhammad Safri, SPD. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kan ini waktu sudah berjalan. Untuk mengefisienkan waktu ini, kami persilakan pada Ibu Usni untuk memaparkan, mempresentasikan materi yang telah kita diskusikan kemarin. Disilakan, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul pada ruang kolaborasi sesi kedua untuk modul 2.2. Jadi untuk mengefisienkan waktu langsung saja saya masuk pada materi hasil diskusi kami pada kelompok 3 tentang bagaimana mendemonstrasikan pemahaman tentang implementasi 5 kompetensi sosial dan emosional di kelas dan di sekolah. Yaitu mulai pada tabel 3.1 tentang ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. Jadi kompetensi sosial emosional yang dikembangkan yang pertama tentang kesadaran diri. Jadi adapun bentuk implementasi yang dilakukan yaitu membuang sampah pada tempatnya. Adapun skenario penerapan, deskripsi kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama guru memantau siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan kelas, terus yang kedua menegur anak atau siswa yang membuang sampah sembarangan, terus guru memberikan contoh membuang sampah pada tempatnya. Adapun deskripsi tambahan di sini yang terlibat seluruh warga kelas, guru dan siswa, di mana berarti di lingkungan sekolah. Waktu dan durasi, waktunya setiap waktu, durasinya tak terbatas. Terus kebutuhan atau perlengkapan yaitu alat-alat kebersihan. Lanjut pada poin kedua, kompetensi sosial emosional yang kedua yaitu manajemen diri. Adapun bentuk implementasinya di sini yaitu melakukan ice breaking dengan senam otak di tengah-tengah pembelajaran saat siswa mulai bosan. Adapun skenario penerapan di sini yaitu deskripsi kegiatan pembelajaran yang pertama, guru mengajak siswa untuk melakukan relaksasi dengan senam otak. Terus yang kedua, guru mengajak siswa untuk tepuk tangan. Adapun deskripsi tambahan di sini yang terlibat warga kelas yaitu guru dan siswa di mana di ruangan kelas. Waktu dan durasi, waktunya itu rutin saat pembelajaran
dengan durasi 6 sampai 10 menit. Kebutuhan yang atau perlengkapan yang dibutuhkan yaitu perlengkapan untuk download YouTube, LCD atau alat-alat elektronik yang lain. Terus lanjut pada yang ketiga yaitu tentang kesadaran sosial. Adapun bentuk implementasinya di sini yaitu tentang keterampilan berempati, skenario penerapan, adapun deskripsi kegiatan pembelajaran. Yang pertama, guru meminta murid untuk menjenguk temannya yang sakit dengan cara patungan. Guru memberikan contoh saat anak jatuh segera ditolong terus. Yang kedua, guru menanyakan kabar siswa yang tidak masuk, terus apa alasannya. Yang artinya di sini deskripsi tambahannya yaitu yang terlibat warga kelas, guru dan siswa, di mana di sekolah waktunya rutin jika ada teman yang sakit atau menyesuaikan keadaan. Untuk durasinya, artinya menyesuaikan keadaannya. Terus kebutuhan yaitu dana iuran kelas. Lanjut pada poin berikutnya tentang keterampilan relasi. Bentuk implementasi yang dilakukan yaitu diskusi kelompok. Adapun skenario penerapan, deskripsi kegiatan pembelajaran yaitu guru meminta siswa untuk melakukan diskusi kelompok dalam setiap pembelajaran. Deskripsi tambahan di sini yang terlibat warga kelas, guru dan siswa di mana di ruangan kelas. Waktu dan durasi pada saat pembelajaran dengan durasi sesuai dengan jam pelajaran. Kebutuhan atau perlengkapan yaitu buku paket. Lanjut pada poin yang kelima yaitu kompetensi sosial emosional yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bentuk implementasinya yaitu protokol atau tentang tata tertib. Skenario penerapan di sini adapun deskripsi kegiatan pembelajarannya yaitu membuat dan melaksanakan keyakinan kelas untuk melaksanakan keputusan dan memberikan otonomi penuh pada kelas tersebut. Yang terlibat di sini warga kelas, guru dan siswa di mana di ruangan kelas. Waktu dan durasinya, waktunya pada saat hari efektif sekolah dengan durasi selama berada di lingkungan kelas. Kebutuhan atau perlengkapan yaitu mengenai tata tertib. Lanjut pada tabel 3.2 yaitu ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah, yaitu pada jenjang pendidikan pada tingkat SMP. Bentuk penguatan yaitu yang pertama untuk menjadi teladan, artinya kompetensi sosial yang sosial emosional yang akan dikembangkan yaitu tentang kesadaran diri, artinya datang ke sekolah tepat waktu. Deskripsi kegiatan, guru menyambut siswa di gerbang, guru mengikuti apel pagi, guru mengisi jam pelajaran yang kosong. Yang terlibat warga kelas yaitu guru dan siswa di mana di ruang kelas pada waktu dan durasi pada saat hari efektif sekolah atau selama di lingkungan sekolah. Kebutuhannya yaitu tentang tata tertib. Lanjut pada poin yang kedua yaitu belajar atau berkolaborasi tentang kompetensi sosial emosional yang akan dikembangkan mengenai manajemen diri, yaitu mengelola waktu dengan baik dalam menyelesaikan tugas sekolah. Adapun skenario penerapan di sini tentang deskripsi kegiatan penguatan, membuat schedule dengan skala prioritas. Yang terlibat di sini artinya guru piket di mana di sekolah. Waktunya selama menyambut siswa, durasi dan pada saat apel, durasinya pada saat jam pelajaran sekolah. Kebutuhan atau perlengkapan di sini jadwal piket. Adapun pada masih poin menjadi teladan yaitu kompetensi sosial emosional yang ketiga yang akan dikembangkan tentang kesadaran sosial, artinya menjenguk teman yang sakit. Deskripsi kegiatan penguatan di sini mengumpulkan iuran dana sosial. Yang terlibat di sini PTK di mana sekolah, waktu dan durasi pada saat hari efektif sekolah atau selama 24 jam. Kebutuhan atau perlengkapan jadwal kegiatan. Lanjut pada poin keempat mengenai masih mengenai tentang bentuk penguatan belajar atau berkolaborasi tentang kompetensi sosial emosional yang dikembangkan pada poin keempat tentang keterampilan relasi, artinya mengikuti kegiatan MGMP lintas mata pelajaran di sekolah. Deskripsi kegiatan penguatan yang pertama membuat media pembelajaran, modul,
berbagi informasi tentang kemajuan siswa atau bertukar pikiran tentang hambatan dalam pembelajar. Adapun deskripsi tambahan di sini yang terlibat adalah seluruh PTK di mana ruang kelas, waktu dan durasi saat berada di lingkungan sekolah atau saat jam pelajaran, kebutuhan atau perlengkapan perangkat pembelajaran. Terus yang poin yang terakhir yaitu masih bentuk penguatan untuk belajar atau berkolaborasi kompetensi sosial emosional yang akan dikembangkan tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Artinya di sini kasusnya itu menangani dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Deskripsi kegiatan penguatan yaitu membuat kesepakatan dalam menangani permasalahan siswa yang terlibat seluruh warga sekolah, di mana di sekolah waktu dan durasi selama berada di sekolah. Kebutuhan yaitu buku catatan atau poin-poin siswa. Cukup sekian mungkin hasil diskusi kelompok kami. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Usni. Ya, baik Bapak dan Ibu, itulah tadi pemaparan singkat dari kelompok 3 yang disampaikan oleh Ibu Usni SPD. Selanjutnya kami beri kesempatan pada teman-teman untuk memberikan feedback atau umpan balik baik berupa saran, penguatan ataupun dalam bentuk pertanyaan. Dan untuk sesi yang pertama mungkin saya batasi ya, masing-masing kelompok diberi kesempatan 1 orang. Iya. Oke. Kita mulai dari kelompok ini. Siapa yang pakai kacamata ini? Yang angkat tangan. Pak itu baru ini baru saya tahu ini tadi pakai kacamata. Pak Habibi. Oke, tafadhal, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disebutkan kelompoknya Pak, dari kelompok berapa ya? Saya dari kelompok TK Pak. Saya kebetulan bergabung di TK. Kelompok yang ya? Kelompok 1 ya. Oh, oke. Ya. Yang ingin saya tanggapi yaitu deskripsi kegiatan dari seperti tadi yang yang kayak menjenguk teman itu, kalau bisa diberikan deskripsinya apa-apa yang dilakukan di sana selama mereka menjenguk teman mereka. Jadi kan biasanya itu ada aturan-aturan dalam menjenguk teman. Jadi kalau bisa dipaparkan deskripsinya itu apa saja yang dilakukan selama mereka melakukan menjenguk teman mereka. Mungkin itu Pak Syafri. Terima kasih. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habibi atas pertanyaannya. Mungkin lanjut kelompok 2 siapa? Tabe. Iya, Ibu siapa ini? Ibu Najwa. Iya, Tabe, silakan Ibu Najwa. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin pertanyakan di sini, KSE yang dikembangkan dalam bidang bentuk implementasi keterampilan berempati, kesadaran sosial, ya, kesadaran sosial. Kemudian bentuk implementasinya adalah keterampilan berempati. Mohon penjelasannya, Ibu Usni, keterampilan berempati itu bisa dijelaskan lebih ini kepada saya di luar daripada skenarionya, karena berempati kalau ini saya agak masih
abal-abal ya. Karena di sini saya lihat di skenarionya hanya guru ya, guru yang selalu mengarahkan, meminta. Yang saya di sini mau bagaimana terhadap muridnya. Apakah berempati itu bisa apa ya bahasanya? Ya dibuat-buat lah, dibikin-bikin. Ya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Najwa dari kelompok 2. Mungkin itu sesi pertama saya batasi di 2 orang saja. Selanjutnya mungkin teman-teman dari kelompok 3 akan memberikan jawaban, akan menjawab beberapa pertanyaan. Dimulai dari pertanyaan dari Pak Habibi. Ini berkaitan dengan deskripsi kegiatan yang terkait dengan ini menjenguk menjenguk ini kegiatan apa saja yang dilakukan di sana, apakah hanya bertegur sapa lalu kemudian pulang dan lain-lain. Mungkin Ibu Usni bisa menjawab dan Pak Supardi. Silakan Bapak Ibu. Ibu Usni, Pak Supardi. Ya, Silakan Pak Supardi. ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Habibie dalam hal ini menjenguk, kalau tidak salah ini dengarin. Ya, Nah, kegiatan-kegiatan apa saja itu Pak yang dilakukan ketika menjenguk itu yang dimaksud oleh Pak Habibie? iya, Mau download lagi. Ya, mungkin menjenguk ini merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial. Ya, KSE-nya ya. Yang dapat memberikan manfaat bagi orang yang dikunjungi maupun yang mengunjungnya. Nah, sebelum mengunjung, mungkin kita mencari informasi tentang kondisi orang sakit itu. Iya. Hal penting untuk mengetahui jenis penyakitnya, tingkat keparahan, dan apakah ada tantangan atau hal yang perlu dihindari selama menjenguk. Itu. Nah, selama menjenguk, mungkin menjaga kebersihan, seperti cuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh orang sakit, atau menjaga ketenangan, atau hindari berbicara dengan suara keras atau berlama-lama di ruangan orang sakit. Mungkin begitu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin ada tambahan dari Bu Usni. Terima kasih Pak. Adapun tambahan dari saya, sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Pak Supardi, kalau saya adapun sedikit tambahan di sini, yang artinya di sini kita harus memperhatikan waktu menjenguknya, yang artinya kita perhatikan dulu apakah pada saat kita akan datang menjenguk sesuai dengan kondisi siswa yang sakit. Setelah itu kita juga perhitungkan waktu yang kita gunakan pada saat menjenguk, artinya diperkirakan apakah harus berlama-lama atau tidak, kita sesuaikan dengan kondisinya, seperti itu mungkin Pak. Ya, baik, mungkin bisa saya lanjutkan. Kegiatan yang dilakukan oleh guru ini, mungkin tahap awalnya ketika guru melakukan proses pembelajaran, ketika di awal pembelajaran itu mengabsen, salah satu di antara murid itu ada yang tidak hadir. Ternyata penyampaiannya dari informasi yang ataupun lewat surat yang disampaikan ada yang sakit. Setelah dikonfirmasi seperti apa penyakitnya, ini agak parah. Lalu kemudian disinilah muncul inisiatif bagaimana supaya siswa dan guru itu bersama-sama menjenguk siswa yang
terkena musibah itu. Nah, adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan ketika siswa menjenguk ataupun bersama-sama dengan guru, itu berdasarkan pengalaman kami ya, ketika saya menjenguk siswa saya. Yang pertama itu tentu memberikan semangat kepada siswa yang sakit dan keluarganya. Karena bagaimanapun juga orang yang dalam keadaan diuji dan mendapatkan musibah dan semacamnya, tentu perasaannya itu terganggu. Makanya itu yang kita berikan semangat, kemudian mendoakan agar lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan yang ketiga, biasanya ada sifat empati dari siswa-siswa itu, tentu dengan cara memberikan sedikit bantuan. Biasanya itu dari ada memang program, kalau di sekolah kami itu namanya Jumat Berkah. Jadi Jumat Berkah dari hasil itu sedekah dari siswa itu, sebahagian memang kita peruntukkan untuk dana sosial. Misalnya ada yang tidak mampu, lalu kemudian kita bantu memberikan fasilitas, misalnya alat-alat sekolah, kemudian juga membantu yang memang butuh dibantu, dalam hal ini yang terkena musibah ataupun dia sakit dan lain sebagainya. Itu sebagai bentuk kepedulian sosial dari siswa, kemudian termasuk gurunya. Jadi kita semua terlibat di situ, baik kita sebagai guru itu memandu dan terlibat juga langsung, dan juga tentunya para peserta didik untuk menimbulkan rasa empati dan kepedulian sosial terhadap siswa yang terkena musibah. Mungkin untuk sementara seperti itu Pak Habibie. Mungkin ada respon balik. Iya Pak, alhamdulillah. Saya sangat sependapat dengan teman-teman semua, luar biasa sekali. Namun ada sedikit tambahan, karena saya teringat bahwa sebagai seorang Muslim, tadi Pak Kanda Muhammad Syafri sudah menyinggung salah satunya, yaitu mendoakan kita itu di dalam menjenguk orang sakit itu kan ada adab-adabnya. Jadi mungkin untuk kedepannya kita sebelum menjenguk teman itu, siswa diajarkan adab-adab, bagaimana adab dalam menjenguk teman. Salah satunya tadi yang disebutkan oleh Kanda Muhammad Syafri. Terima kasih Pak, teman-teman sekalian. Assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih Pak Habibie atas masukannya. Insyaallah ke depan kita lebih sempurnakan lagi. Kita lanjut pada pertanyaan kedua dari Bu Najwa tentang KSC yang dikembangkan ini, yang berkaitan dengan kepedulian sosial. Mungkin Ibu Husni bisa berikan contoh-contoh detailnya yang diinginkan oleh Ibu Najwa. Silakan Ibu Husni. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Moderator. Jadi ada pun bentuk pertanyaan dari Ibu Hairun Najwa mengenai keterampilan berempati. Maaf, disalahkan tadi. Keterampilan berempati ya. Ya, Oke. keterampilan berempati di sini yang dimana kata dasarnya saja berempati, artinya kita memiliki kemampuan untuk memahami perasaan atau memiliki rasa khawatir tentang orang lain. Jadi bentuk implementasinya di sini terutama pada siswa, terlebih pada kaitan dengan pertanyaan dari Pak Habibie tadi tentang pada saat kita menemukan siswa yang sakit, yang artinya di sini bagaimana caranya kita sebagai seorang guru supaya murid-murid kita memiliki rasa empati terhadap sesuatu yang terjadi pada temannya. Adalah rasa khawatir yang dimiliki terhadap sesuatu yang terjadi pada teman lain. Bagaimana caranya kita supaya murid-murid kita disadarkan tentang rasa empati yang dimiliki. Yaitu dengan salah satu caranya
cara pengimplementasiannya yaitu mengajak murid untuk menjenguk teman yang sedang sakit seperti itu. Banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan rasa empati terhadap siswa-siswa kita di sekolah. Banyak hal kecil yang bisa kita lakukan pada saat seorang siswa di dalam kelas kita tidak memiliki alat tulis. Bagaimana caranya kita sebagai seorang guru ketika kita melihat murid kita yang kadang tidak menulis, kita bertanya kenapa bisa dia tidak menulis. Pada saat dia mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki alat tulis, bagaimana caranya kita sebagai seorang guru agar teman-teman lainnya mampu berempati untuk meminjamkan pulpen terhadap teman yang tidak memiliki. Mungkin ada tambahan dari teman, saya kembalikan kepada Pak Sapri. Iya, baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan singkat dari Bu Husni atas pertanyaan dari Ibu Najwa. Dan mungkin ada tambahan sedikit dari Pak Supardi atau Pak Samsul Bari. Bukan Pak Samsul Bari muncul. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Moderator. Jadi di sini hanya sedikit saya ingin tambahkan dari penjelasan rekan kami Bu Husni bahwa membangun rasa empati ini bisa dilakukan dengan berbagai hal, namun tentunya dalam implementasi di dalam kegiatan pembelajaran tentu kita perlu memberikan sedikit pengantar atau penjelasan terhadap siswa tentang apa itu empati, karena jangan-jangan kita mengharapkan rasa empati pada siswa itu tumbuh namun siswa sendiri belum paham apa itu empati. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Husni tentang bagaimana makna empati ini, artinya membangun rasa memahami teman daripada murid itu sendiri. Sehingga dalam implementasi bentuk-bentuk kegiatannya, contoh sederhananya tadi ya bagaimana kemudian anak ini merasa memahami ketika dia sendiri tidak memiliki pulpen. Nah, sehingga dengan memahami itu tentu tergerak hatinya untuk kemudian memberikan bantuan atau meminjamkan alat tulis kepada temannya. Kemudian juga selain itu bisa juga membuang sampah pada tempatnya itu bisa juga merupakan salah satu bentuk rasa empati. Karena misalnya ketika anak tidak memahami pentingnya kebersihan, tentu dia akan menyepelekan bagaimana sampah itu berada di tempatnya dengan benar. Karena dengan sampah kemudian berserakan kan bisa menyebabkan kesehatan menjadi terganggu dan seperti itu. Saya kira seperti itu. Yang poin tambahannya adalah kita dalam implementasi pembelajarannya perlu memberikan sedikit penjelasan terhadap siswa, bagaimana kemudian siswa bisa memahami makna dari empati itu sendiri. Saya kira seperti itu tambahannya Pak, saya kembalikan ke Pak Moderator. Iya, baik, terima kasih atas tanggapan dari Pak Samsul Bari. Mungkin masih ada tambahan dari teman yang lain, Pak Supardi, cukup? Halo, Pak Supardi? Cukup, Pak. Cukup. Oh iya, baik, saya kembalikan kepada Ibu Najwa. Atau mungkin masih ada umpan baliknya? Ya, terima kasih Saudara Moderator. Saya sangat mengapresiasi penjelasan dari Ibu Husni, dari Pak Samsul, benar sekali. Cuman melihat ini kalimat dari tugasnya Ibu Husni, saya saran ya, sekedar saran, keterampilan berempati sepertinya kurang tepat bahasanya, di mana di sini keterampilan itu kan dia semacam kata kerja, kemudian ketika kita memasangkan dengan kata berempati, itu sepertinya kurang tepat. Karena dia berempati itu semacam keterampilan berempati itu dia semacam kata kerja. Ya, kalau dia keterampilan dia lebih mengarah ke semacam kata benda. Bagaimana kalau keterampilan berempati ini kita rubah menjadi kemampuan berempati? Ya, karena dia lebih mengarah ke ini. Atau kalau tetap kata keterampilan, kita bisa pakai keterampilan tetapi berempati, dihilangkan awalan bernya, menjadi keterampilan empati. Itu lebih sesuai dengan kaidah EYD.
Itu saran saya. Untuk penjelasannya tadi, alhamdulillah terima kasih banyak. Apresiasi yang luar biasa untuk kelompoknya Pak Safri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas masukannya Ibu Najwa. Dan saya kira kalau ini kan hanya persoalan semantik saja bahasa. Iya. Karena kan lihat pada tataran operasionalnya itu, ya namanya umpat itu ada perasaan yang sama berbagi untuk sesama. Saya kira Tidak. begitu. Iya, baik. Terima kasih Bu. Iya, masukannya. Oke. Baik, kita lanjut. Mungkin untuk kelompok 3 saya cukupkan sampai di sini karena waktu ini sudah agak lama kita pakai. Saya mungkin lanjut ke kelompok yang lain. Oke. Terima kasih atas. Bagaimana Ibu Silakan, Fasil? Pak. Oke, pindah lagi di kelompok lain, Pak. Ya, terima kasih Bu. Iya, oke. Saya ucapkan Kelompok terima B. kasih kepada Bapak dan Ibu atas segala atensinya, partisipasinya di ruang kolaborasi ini. Ya, cukup sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus dulu. Kasih aplaus dulu deh kelompok C. Oke, baik. Sebentar kita beri kesimpulan ya. Kelompok B. Silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bergabung pada ruang kolaborasi dua pada hari ini. Ya, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Fasilitator Ibu Haji Andi Astati dan kepada pengajar praktik kami yang telah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami pada ruang kolaborasi hari ini, yaitu Bapak Sufri Asmin dan Ibu Syahyuni Syahir. Baik, kami dari kelompok B beranggotakan 3 orang. Saya sendiri sebagai moderator atas nama Nurul Afiadah Amin dan sebagai pemateri yaitu Ibu Hairun Najwa dan sebagai notulis yaitu Ibu Pratiwi Risnini. Untuk mengefisienkan waktu, baik saya mempersilahkan kepada Ibu Hairun Najwa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Oh, iya. Tunggu dulu. Maaf Bapak Ibu, sementara saya nggak muncul. Sabar ya Bapak Ibu. Kenapa ada loading ini?
Ya, Assalamualaikum. Aduh, mohon Pak. Koneksi jaringan tak mungkin Bu Najwa yang terputus. Ganti salah satunya. Tukaran maki dulu Habis datanya kayak anu ki keluar ki Bu Najwa, Ibu yang kelompok B tukaran maki mungkin. Kelompok 1 saja dulu. Kelompok ya. Sambil menunggu Ibu Kelompok Najwa. A itu ada Miman. Ya. Kelompok A dulu. Ada nih masih Saya banyak sudah ada kembali Bapak Ibu, mohon maaf. Tadi ada kesalahan. Laptopnya tiba-tiba mati. Yang penting orangnya tidak mati. Iya, orangnya masih hidup. Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi untuk gangguannya. Tadi saya tiba-tiba laptopnya mati, kehilangan jaringan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelompok B atau kelompok SD, ini. Iya, kenapa presentasi sudah terbuka ini? Bisa Ibu Nurul barangkali yang buka presentasi. Kenapa tidak mau terbuka Ibu Nurul? Iya, U-System tidak menanggapi. Iya. Bisa Ibu Nurul presentasikan? Nanti saya yang bicara. Kita yang Ibu Pratiwi atau Ibu Pratiwi. Sistem di laptop saya kurang ini. Sudah ada bahasanya, katanya sistem tidak menanggapi. Ya bisa Ibu Nurul kita yang lempar materinya, Dek. Tidak bisa di anuku. Tidak bagus sistemku. Ya, teman yang lainnya yang share. Ya, nanti di Bu Najwa yang presentasi.
Nggak mau terbuka. Ah, Nggak mau juga, Bu. Apa sih? Nggak, dari tadi klik presentasi tidak bisa. iya barangkali terbuka, kosong layarnya. Buka, Bu Najwa, buka, Bu. Buka dulu presentasinya, tapi jangan di minimize. Dibuka video. Nggak boleh, men. Nggak bisa memang kalau di minimize. Ya, kalau Anda bisa sambil manual saja, Bu. Bagus, Pak. Atau diperbaiki dulu kelompok A dulu. Iya, kelompok A dulu, Ibu. Kenapa? Ini berarti. Kenapa di sini? Ketemu anak kiri. Jadi kelompok A saja dulu, Ibu. Ya, Ya, lanjut Bu. kelompok A, Dek. Nanti diusahakan ini dibuka dulu. Memang filenya yang tidak mau terbuka. Silahkan Pak Habibie. Baik, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Ibu Fasilitator atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelum kami dari kelompok satu memaparkan tugas kami, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok satu. Yang pertama adalah Ibu Erna Yuniti, guru TK Andrihu, dan yang kedua adalah Ibu Jumriah dari TK Islam Sukmalangsa. Oh iya. Untuk selanjutnya saya sendiri sebagai moderator Habibie SPD. Untuk menghemat waktu, saya persilakan kepada Ibu Erna Yuningsi untuk memaparkan tugas yang diberikan. Silahkan Ibu Erna dipaparkan tugas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf kelompok B diambil alih dulu sama kelompok A. Oke. Izin share screen Ibu, Bapak Ibu. Tak semua? Sudah tampil di layar tak semua, Abe? Oke, sudah nih Bu. Oke. Sudah tampil. Oh iya. Berikut tugas ruang kolaborasi modul 2.2 kompetensi sosial emosional jenjang TK sampai kelas 2 SD. Tabel 3.1. Ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. KSE yang dikembangkan yaitu yang pertama kesadaran diri, bentuk implementasinya di sini pengajaran eksplisit, skenario penerapannya, deskripsi kegiatan pembelajaran di sini yaitu contoh cerita tentang perasaan,
guru membacakan cerita tentang berbagai perasaan dan mengajak siswa untuk mengidentifikasi perasaan mereka dengan menempelkan stiker emoji perasaan setiap hari di papan perasaanku hari ini. Berikut pertanyaan guru, yang pertama, bagaimana perasaanmu hari ini? Yang kedua, adakah hal yang menyenangkan yang kalian rasakan saat di sekolah? Kemudian yang ketiga, apakah kamu menemukan hal yang tidak menyenangkan di sekolah? Di sini deskripsi tambahan siapa yang terlibat, yaitu guru dan murid, durasinya 10 menit sebelum pulang atau setiap akhir pembelajaran. Kemudian perlengkapannya yang dibutuhkan yaitu papan perasaanku hari ini. KSE yang dikembangkan yang kedua yaitu manajemen diri. Bentuk implementasinya pengajaran eksplisit. Di sini skenario penerapannya, guru mempraktikkan simulasi stop dengan mendengar berbagai pengalaman. Deskripsinya yaitu berbagi cerita pengalaman. Di sini durasi yang terlibat yaitu guru dan murid, durasi 5 menit setiap hari. Perlengkapan yang dibutuhkan yaitu stick note. Kemudian KSE yang dikembangkan yang ketiga yaitu kesadaran sosial. Bentuk implementasinya yaitu pengajaran eksplisit. Skenario penerapannya, melakukan kegiatan sedekah Jumat. Deskripsinya yaitu siswa mengumpulkan donasi untuk disedekahkan, kemudian merefleksikan perasaan mereka setelah melakukan sedekah. Yang terlibat guru dan murid, dilaksanakan setiap hari Jumat. Yang perlengkapan yang dibutuhkan yaitu kotak donasi. Kemudian selanjutnya KSE yang dikembangkan yang keempat yaitu keterampilan relasi. Bentuk implementasinya, yang pertama yaitu integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Skenario penerapannya yaitu guru mengorganisir sesi bermain peran di mana siswa berlatih berbicara dan mendengarkan teman. Yang terlibat yaitu guru dan siswa di ruang kelas. Durasinya 30 menit, bentuk perlengkapannya yaitu kostum sederhana atau alat peraga bermain peran. Kemudian bentuk implementasi yang kedua yaitu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Skenario penerapannya yaitu membiasakan kepada murid untuk mengucapkan 4 kata sakti, yaitu maaf, tolong, permisi, dan terima kasih. Deskripsinya yaitu yang pertama, apa yang kamu ucapkan ketika mendapatkan bantuan dari orang lain. Yang kedua, apa yang kamu ucapkan ketika ingin meminta bantuan kepada orang lain. Yang ketiga, apa yang kamu ucapkan ketika berbuat salah. Yang terlibat yaitu guru dan murid dan semua warga sekolah, dilaksanakan setiap hari. Kemudian KSE yang kelima yang dikembangkan yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bentuk implementasinya pengajaran eksplisit. Skenario penerapannya yaitu kegiatan merapikan alat tulis murid ke dalam tasnya masing-masing. Kemudian yang kedua, mengembalikan mainan ke tempat semula atau masing-masing. Yang terlibat guru dan murid setiap hari setelah selesai kegiatan pembelajaran di sekolah atau sebelum pulang. Yang dibutuhkan yaitu alat tulis, mainan, rak buku, box penyimpanan mainan. Selanjutnya tabel 3.2 mengenai ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan PTK di sekolah. Jenjang pendidikan PAUD sampai kelas 2 SD. Kelas 3. Oke, bentuk penguatan yang pertama di sini yaitu menjadi teladan. KSE yang dikembangkan yang pertama kesadaran diri. Deskripsi kegiatan penguatannya yaitu guru memberikan contoh bagaimana mengenali dan mengekspresikan emosi secara positif. Kemudian yang KSE yang dikembangkan yang kedua yaitu manajemen diri. Deskripsi kegiatan penguatannya mengelola emosi dalam menghadapi situasi apapun. Yang ketiga, kesadaran sosial. Deskripsi kegiatannya, guru menunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari dengan siswa dan rekan kerja. Selanjutnya, KSE yang dikembangkan keterampilan berelasi. Deskripsi kegiatan penguatannya,
Guru menunjukkan cara komunikasi yang efektif dalam interaksi sehari-hari. Kemudian terakhir yang dikembangkan yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Deskripsi kegiatan penguatannya, guru menunjukkan proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam kegiatan sehari-hari. Di sini deskripsi tambahan yang terlibat yaitu guru, kepala sekolah di ruang kelas disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian bentuk penguatan yang kedua yaitu berkolaborasi. Yang pertama, KS yang dikembangkan yang pertama yaitu kesadaran diri. Deskripsinya, guru mengikuti workshop untuk belajar teknik komunikasi efektif dan kerjasama dengan rekan kerja. Atau dengan kata lain, di sini memahami minat dan kekuatan tim. Kemudian yang kedua yang dikembangkan yaitu manajemen diri. Kegiatannya membuat keyakinan bersama, pengimbasan mentoring rekan PTK, mengintegrasikan keterampilan sosial emosional dalam rapat. Kemudian KS yang ketiga yang dikembangkan yaitu kesadaran sosial. Deskripsinya mengenali dan menghargai persamaan dan perbedaan sudut pandang. Kemudian yang selanjutnya yang dikembangkan yaitu keterampilan berelasi. Deskripsi penerapannya yaitu mempraktikkan kerjasama dalam tim. Kemudian yang terakhir yang dikembangkan yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Deskripsinya mengidentifikasi solusi dari masalah-masalah yang ada di sekolah. Deskripsi tambahan di sini yang terlibat yaitu guru, kepala sekolah di ruang seminar atau disesuaikan dengan materi workshop dan yang dibutuhkan yaitu alat tulis. Terima kasih. Berikut hasil diskusi kami dari kelompok A jenjang PAUD sampai kelas 3 SD. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih Pak Habibie atas pemaparannya. Untuk sesi pertama ini saya batasi 2 pertanyaan atau 2 tanggapan satu dari kelompok SMP dan satu dari kelompok SD. Silakan yang pertama saya persilakan kepada Ibu Pratiwi. Silakan Ibu Pratiwi. Silakan Ibu Pratiwi. Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok SD ingin bertanya, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa di TK tantangan terbesarnya adalah karena anak-anak masih memiliki kontrol sosial emosional yang tentu tidak sematang dengan siswa-siswa di kelas atas seperti di SD dan SMP. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Ibu mengatasi hal tersebut, bagaimana strategi atau solusi yang Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut sebagai guru TK. Terima kasih. Bisa diulang pertanyaannya Ibu Pratiwi? Iya, diulang dulu. Minta diulang dulu pertanyaannya, Bu. Terima kasih. Pertanyaan saya yaitu sebagaimana kita ketahui bahwa Bapak Ibu yang mengajar di TK tentu tantangannya jauh lebih besar karena mengingat bahwa kontrol sosial emosional anak TK belum sematang dengan siswa-siswa di tingkatan atas seperti SD dan SMP. Nah, bagaimana Ibu mengatasi atau strategi apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kedua dari kelompok SMP, saya persilakan. Ya, silakan Bapak Supardi Hamid. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok SMP ini. Nah, pertanyaan saya, kompetensi sosial dan emosional ini
yang terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kadang kita di sekolah ada yang membuat kita marah, atau ada yang membuat kita sedih, atau frustasi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Bapak Ibu biasanya mengelola emosi-emosi ini secara positif? Itu, terima kasih. Ya, mohon diulang pertanyaannya Pak Supardi karena tadi di sini bunyi masjid jadi saya tidak kedengaran. Oh ya, saya langsung intinya saja ya Pak. Bagaimana Bapak Ibu atau di kelompok A ini biasanya mengelola emosi-emosi, apalagi di tingkat TK ini pasti tingkat emosinya ini tinggi. Nah, itu secara positifnya. Atau ada yang membuat kita marah, atau sedih, atau frustasi. Cara mengelolanya itu, emosi-emosi secara positif. Itu Pak Habibie. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan persilakan kepada Ibu Jumriah membacakan tanggapan dari teman-teman kelompok SMP dan kelompok SD tadi. Silakan Ibu Jumriah. Ya, baik. Saya mau bacakan dulu pertanyaan dari Bu Pratiwi. Di TK kan masih belum sematang dengan seperti di SD dan SMP. Ibu, bagaimana cara menyikapinya, mengatasinya tantangan tersebut, atau bagaimana strategi yang Ibu akan hadapi tersebut. Baik, karena di TK itu bermacam-macam atau berbeda-beda karakter setiap anak didik, maka sebelum kita mendalami semua karakter setiap anak, yang pertama-tama adalah misalnya ada semacam murid baru, kita tidak langsung mengetahui itu bagaimana karakternya, tetapi kalau sudah ada 2 minggu atau 3 minggu, kita sudah tahu melalui dengan pendekatan-pendekatan kita dulu kepada murid tersebut. Seperti itu. Ibu Erna mungkin ada tambahan dari Ibu Jumriah, silakan. Oke, baik, terima kasih. Saya sedikit menambahkan jawaban dari Bu Jumriah mengenai bagaimana cara mengatasi kontrol emosi sosial emosional anak usia dini. Begini. Bukan. Pertanyaannya. Tadi sudah Pertanyaannya ada dari Ibu Pratiwi, itu apa strategi yang dilakukan oleh Ibu guru di jenjang PAUD untuk mengatasi kematangan sikap anak yang masih belum matang di jenjang PAUD? Apa strategi yang iya. Oke. Strateginya di sini untuk mengatasi anak usia dini seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Ibu Jumriah, anak usia dini itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Disitulah pondasi awal kita
mendidik karakter si anak didik ini. Begini Bu, kan itu kalau pertemuan awal di kelompok A sebelum awal ajaran baru kan diadakan dulu pertemuan awal. Di sini kalau di TK kita ada istilahnya pertemuan orang tua, kelas orang tua atau parenting. Di situ kita mengajak orang tua siswa kita dengan anak didik rapat bersama, duduk bersama. Disitulah biasanya ada orang tua yang curhat, apalagi kalau misalnya kita belum kenal si anak didik ini, kita belum kenal sebelumnya, tapi kan rata-rata biasa kan tetangga-tetangga, anak tetangga. Tapi biasa itu masing-masing karakter anak berbeda-beda. Kadang di situ di saat parenting, orang tua sudah menjelaskan di awal bahwa kepada gurunya di sini, anak saya itu Bu seperti ini Di, biasanya itu begini, kalau begini Ki, misalnya toh seperti ini. Ada anak yang kalau menangis jangan dibujuk. Biarkan saja luapkan emosinya itu anak, biarkan saja menangis. Terus ada juga anak kalau misalnya sedang salah sedikit cepat marah, cepat emosi. Di situ si anak ini kita berikan pendekatan semacam kayak penjelasan di awal, tapi memang awalnya itu di 1 bulan pertama lah di situ. 1 bulan pertama di awal ajaran baru itu masih ceritanya masih tahap pembiasaan, tahap pengenalan, tahap awal di situ. Tapi lambat laun kalau mereka sudah kenal satu sama lain, ini yang jelasnya itu si anak ini di anak usia dini kita sebagai pendidik, apalagi guru kelasnya harus betul-betul mengontrol dan selalu mengawasi anak didik kita sebagai selain fasilitator tapi sebagai juga pengawas. Oke, seperti itu Ibu. Intinya di sini masing-masing karakter anak didik kita dulu sebagai guru kelas harus kita tahu bagaimana. Karena ada anak beda-beda cara menghadapi sosial emosionalnya. Ada anak yang istilahnya dibujuk istilahnya kayak bagaimana Di, kita guru lebay pakai mapaleci terus. Ada juga anak yang tidak mau dijampangi, biarkan saja luapkan emosinya. Tapi kalau sudah itu diam menangis ini enggak nih. Sudah kembali lagi ke semula. Tapi selain itu juga ini kemarin kan baru-baru kita mempelajari mengenai penerapan segitiga restitusi. Alhamdulillah di situ kalau misalnya ada anak bermasalah kita bisa mengambil jalan itu, menerapkan segitiga restitusi yang menstabilkan identitas, melakukan validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Ya, terima kasih banyak atas tanggapan dari Ibu Erna dan Ibu Jumria. Saya kembalikan ke Ibu Pratiwi. Bagaimana tanggapan dari Ibu? Ya. Oke, baik, kita lanjut. Terima kasih. Ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Pak Supardi. Bagaimana caranya kita sebagai seorang guru mengelola emosi dalam menghadapi siswa-siswa yang ada pada jenjang PAUD? Secara positif. Iya, bagaimana mengelola emosi kita dalam menghadapi siswa pada jenjang PAUD. Terima kasih. Berarti ini yang ditanyakan emosinya gurunya. Ya, bagaimana mengelola emosi? Emosi guru atau emosi siswa? Gurunya. Guru yang mempertanyakan. Oh, guru. Ya. Kalau yang tadi misalnya. Silakan ke Ibu Jumria dulu, Ibu Jumria. Silakan Ibu Jumria. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Supardi. Cara saya seorang guru TK kelompok A ini Pak, cara mengelola emosi saya, misalnya ada anak-anak yang sedang marah atau
marahnya itu bisa menendang temannya, memukul temannya. Cara saya mengelola emosi itu, Pak, saya tidak langsung tegur dengan suara keras itu anak, tetapi saya dekati dan mengusap-usap kepalanya, lalu saya bertanya kenapa, lalu anak-anak ini menjawab, kemudian yang dipukul ini diam saja, tetapi yang memukul ini karena anak-anak ini cerewet, biasa, bukan perlakuannya temannya, dia bilang begini Bu, nah pukul lah Bu, dia duluan Ibu. Tapi saya ini tetap mendekati anak ini, misalnya dia memukul, saya langsung tanyakan, nak apa gunanya tangan? Saya tidak bilang, kenapa kau pukul temanmu? Jadi saya tidak langsung berkata begitu. Kemudian kalau dia tendang temannya, saya tidak langsung bilang, kenapa tendang temanmu, apa salahnya? Saya tanyakan sama dia bahwa apa gunanya kaki nak? Dia langsung berpikir dan diam, seperti itu Pak. Baik, mungkin ada tambahan dari Ibu Erna, singkat saja Ibu Erna, kalau ada tambahan, singkat saja. Baik, terima kasih. Tabik Pak Supardi, pertanyaannya di sini ditujukan kepada bagaimana gurunya mengontrol emosi atau anaknya yang mengontrol emosi? Bagaimana Bu? Bagaimana gurunya mengontrol emosinya secara positif? Kalau umpama ada muridnya, biasa kan ada murid itu sudah dinasihati, makin bertingkah. Oh iya. Iya gitu. Bagaimana? Pengalaman Kan biasa pribadi emosi mungkin Pak Di. Iya biasa emosi Ki. Oh iya Pak. Begini Pak ya, kalau di TK mungkin di anak usia dini seperti ini, jangan ke emosi kalau mau jadi guru TK. Ya betul. Jangan ke cepat emosi. Begini Pak, biasakan senyum, itu tadi yang senyum, salam, sapa, sopan dan santun, itu diajarkan kepada anak. Pokoknya itu pertama kan setiap itu awal ajaran baru, setiap awal pembelajaran di saat duduk kan setelah ucapkan salam, setelah berdoa kan kita itu guru selalu menanyakan kepada anak didik, apa kabarnya hari ini? Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaan hari ini? Jadi semua baik guru ataupun anak didik sebelum memulai pembelajaran semuanya perasaannya dalam keadaan senang. Tidak boleh ada lagi misalnya kalau memang paling gurunya ada masalahnya di rumah tinggalkan dulu. Harus misalnya profesional jangan bilang ada masalah tak di rumah tak dibawa-bawa ke sekolah dilampeskan sama anak didik tak. Tapi itu Pak, kalau misalnya tuh kalau menghadapi anak kalau di sekolah apalagi tuh kalau dilihat keceriaannya itu anak-anak sudah hilang juga rasa ini tak. Kadang dilupain itu masalah. Itu saja Pak, kembali ke diri tak masing-masing sebagai guru harus profesional. Jangan bilang marah tak di rumah dibawa ke sekolah, apalagi dilampeskan sama anak didik. Terus itu kalau misalnya anak didik atau anak TK di sini membuat gurunya marah, kalau tidak Pak, tidak begitu bagaimana jika kalau di TK paling itu bukan dibilang marah bagaimana, karena kalau di TK itu tidak ada kayaknya guru yang sebagai posisi penghukum, tapi paling itu sebagai posisi pembuat merasa bersalah saja. Kalau di TK, kalau penghukum tidak ada itu kayaknya, tidak ada guru TK sebagai tidak ada istilah memukul, mencubit. Paling itu saja kita ajak ini si anak diulus-ulus atau bagaimana. Kalau paling itu rasa jengkel tapi tidak berlama-lama gitu, karena apalagi kalau bilang anak usia dini yang kita didik tidak ada rasa dendam, semarah apapun ini pun tidak akan dendam. Lagi diusap-usap kepalanya sudah hilang marahnya. Singkat saja Ibu Erna, singkat saja. Oke.
Itu singkatnya Pak. Intinya harus profesional sebagai guru, apalagi bilang guru TK, biasakan senyum, biasakan sapa setiap hari anak didik kita, tanya perasaannya. Mulai pembelajaran dengan perasaan senang, baik guru ataupun anak didik kita di saat itu. Jangan dulu mengajar kalau belum baik perasaan, apalagi perasaan guru tak. Oke, terima kasih. Cukup ya. Saya kembali ke moderator. Ya. Silakan Ibu Jom, dimatikan dulu mikrofonnya. Iya. Oke. Bagaimana Pak Supardi? Saya kembalikan ke Pak Supardi. Jadi saran saya kepada Pak Supardi, ini guru TK ini penyabar semua Pak Supardi. Bisa recommended ini guru TK. Kembali ke Pak Supardi, silakan. Iya, terima kasih atas jawabannya. Saya kira sudah cukup. Saya kembalikan ke moderator. Baik Pak Supardi. Terima kasih banyak. Mungkin untuk sesi dari kelompok 1 sudah selesai. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Fasilitator. Ibu Pratiwi langsung nih. Langsung nih, Dek. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi karena kita bisa dapat kembali berkumpul di media maya ini untuk melaksanakan ruang kolaborasi modul 22. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Pratiwi Rusneni selaku moderator, Ibu Nurul Alfia Adha Amin sebagai presenter, dan Ibu Khairun Najwa sebagai penanggap. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Ibu Nurul untuk mempresentasikan materi kelompok kami. Waktu dan tempat diserahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf karena presentasi kami terlambat berhubung kendala teknis. Baik, saya akan melanjutkan. Tujuan pembelajaran khusus yaitu menguraikan bentuk penerapan pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing. Pengertian pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Kemudian, 5 kompetensi sosial emosional yaitu yang pertama kesadaran diri, kedua pengendalian diri, ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan relasi, dan yang kelima pengembalian keputusan yang bertanggung jawab. Ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Bentuk implementasi yaitu berinteraksi dengan pembelajaran yang lain atau sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian deskripsi kegiatannya sebelum memulai pembelajaran, meminta murid untuk bercerita tentang perasaan yang mereka lakukan sebelum memulai pembelajaran atau memilih emoji yang sudah disiapkan sesuai dengan perasaan mereka.
Kemudian deskripsi tambahan yang terlibat adalah guru dan murid. Kemudian di mana yaitu di ruang kelas, waktunya yaitu sebelum pembelajaran dimulai, dan perlengkapan yaitu roda emosi. Jelas, Ji? Tidak, tunggu. Langsung pertanyaan nih. Kenapa Ibu langsung. Kenapa Kalau hilang? dipaparkan saja. Jawabannya Ibu. Tidak mau terbuka Langsung pula. Langsung Nah, dibacakan saja. Kalau Langsung dibacakan saja Ibu Pratiwi ya. baca paling. Langsung dibacakan. Kemudian yang Langsung dibaca. ini. Langsung dibacakan. Kemudian yang kedua yaitu untuk implementasi integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Deskripsi kegiatannya yaitu pada akhir pembelajaran guru melakukan refleksi. Anak-anak hebat, bagaimana pembelajaran hari ini? Ayo, apa saja hal yang menarik pada pembelajaran hari ini? Kemudian deskripsi tambahannya yaitu yang terlibat guru dan murid, di mana itu di ruang kelas, waktu selama pembelajaran, perlengkapan yaitu perangkat dan media pembelajaran. Yang ketiga yaitu kesadaran sosial. Bentuk implementasi yaitu pengajaran eksplisit. Deskripsi kegiatannya yaitu guru memiliki rasa empati, anak-anak hebat, jika kalian mengalami kesulitan dapat berkonsultasi dengan ibu. Atau guru mengakui potensi murid yang beragam. Anak-anak hebat, ibu yakin pasti kalian memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Deskripsi tambahan yaitu guru yang terlibat yaitu guru dan murid, di mana di ruang kelas, waktu selama pembelajaran, dan perlengkapan yaitu perangkat pembelajaran. Yang keempat yaitu keterampilan relasi. Bentuk implementasi yaitu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Deskripsi kegiatan, murid dibiasakan menyampaikan salam, sapa, dan senyum ketika berinteraksi dengan orang lain. Yang terlibat yaitu guru dan murid, di mana saja berada, waktu sepanjang waktu perlengkapan yaitu poster 5S. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bentuk implementasinya yaitu menyusun kesepakatan kelas. Deskripsi kegiatan, murid diminta berpendapat dalam penyusunan kesepakatan kelas. Deskripsi tambahan yaitu guru yang terlibat, guru dan murid, di mana di kelas waktunya yaitu 20 menit, perlengkapan yaitu sticky note dan alat tulis. Kemudian ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu bentuk penguatan yaitu menjadi teladan. Yang akan dikembangkan yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Deskripsi kegiatan, guru hadir tepat waktu, guru aktif dalam kegiatan di sekolah atau tugas tambahan maupun kegiatan kurikuler. Guru aktif dalam komunitas di dalam dan di luar sekolah. Deskripsi tambahan, guru dan murid, di mana di sekolah waktu yaitu hari efektif sekolah. Perlengkapan yaitu SK kegiatan. Untuk penguatan yang kedua yaitu belajar. SE yang dikembangkan yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Deskripsi kegiatan, berbagi praktik baik dalam mengadakan dengan cara mengadakan diseminasi pemahaman dan penerapan KSE yang terintegrasi dalam kelas, dalam pembelajaran di kelas.
yang terlibat yaitu kepala sekolah, guru, dan teman sejawat. Di mana yaitu di ruang kelas. Waktunya di luar jam sekolah, perlengkapan laptop, LCD, dan bahan presentasi dalam bentuk slide. Yang ketiga yaitu kemampuan berkolaborasi. PSE yang akan dikembangkan yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kegiatan yang deskripsi kegiatannya yaitu membuat komunitas belajar dengan teman sejawat, melakukan perubahan pembelajaran dari metode teacher center menjadi student center, kemudian bersikap terbuka atas masukan dan saran untuk melakukan perbaikan pelayanan pendidik kepada murid. Deskripsi tambahannya yaitu yang terlibat kepala sekolah, guru, dan teman sejawat, di mana di ruang kelas, waktu di luar jam kegiatan belajar mengajar, perlengkapan laptop. Baik, kasih atas kesempatan hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok A dan kelompok C yang ingin bertanya. Kami batasi 1 pertanyaan untuk setiap kelompok terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada Ibu Erna Yuningsih. Silahkan Ibu. Satu orang saja ya. Silakan Ibu Erna. Oke, baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mewakili kelompok A bertanya begini. Bagaimana cara kita sebagai PTK mengajak rekan kita untuk berkolaborasi jika mendapatkan rekan yang kan biasanya itu ada rekan yang susah diajak berkolaborasi, kayak menganggap dirinya hebat, sudah tahu semuanya. Padahal biasanya kan kita kan perlu adanya sharing atau kepertemuan misalnya harus ada semua di situ sebagai ini PTK dalam rapat, tapi biasanya ada salah satu rekan itu yang susah sekali diajak untuk kolaborasi. Terima kasih. Itu saja. Baik, berhubung karena Ibu Fasil membatasi untuk 1 pertanyaan saja, maka saya serahkan kepada Ibu Herul Najwa untuk bertanya, untuk menjawab pertanyaan dari Bu Erna, yaitu bagaimana cara menghadapi rekan yang enggan berkolaborasi karena merasa lebih superior dari teman lainnya. Silahkan Ibu Herul Najwa. Ya, terima kasih Ibu Pratiwi sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kelompok TK ya, bagaimana cara menghadapi teman yang susah diajak untuk berkolaborasi. Ya, memang di lapangan secara teknis dalam satu tim atau satu kelompok terkadang ada teman yang susah sekali untuk kita ajak berkolaborasi. Adapun tips yang bisa kita berikan untuk teman yang seperti ini, yang pertama, mari kita komunikasi terbuka. Jadi kita terbuka, berkomunikasi, berbicara secara terbuka, kemudian jujur dengan teman, menyampaikan pesan apa adanya, tanpa menuduh atau menyalahkan salah satu teman dalam berpendapat. Kemudian yang kedua, kita mendengarkan mereka. Jadi apa yang mereka sampaikan, apa yang teman itu sampaikan, pandangannya dengan alasannya, itu kita dengarkan. Kita dengarkan, kemudian kita memberikan sikap yang tidak berlebihan. Kemudian yang ketiga, kita mencari solusi bersama, bagaimana menghadapi perspektif sikap teman kita yang seperti ini. Kemudian kita menetapkan tujuan dan ekspektasi yang jelas. Jadi sehingga begitu teman yang tadinya menganggap bahwa kita ini tidak sesuai dengan harapannya, dengan bersikap seperti ini, maka kolaborasi
bisa kita bangun bersama. Terima kasih. Demikian jawaban dari Ibu Khairul Najwa. Bagaimana Ibu Erna? Saya kembalikan ke Ibu Erna. Ya Bu, cukup. Oh iya, terima Yang kasih jelas banyak. intinya kita sudah paham ya. Bagaimana Ibu Haji? Apakah diskusi kelompok kami tutup? Ya, silakan ditutup saja. Terima kasih. Demikian diskusi dari kelompok kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah luar biasa semua presentasinya, tapi saya pastikan bahwa Bapak Ibu bisa memahami semua terkait dengan KSE ya. Tinggal nanti bagaimana kita menerapkan di tempat tugas kita masing-masing, Bapak Ibu. Melalui dari pembelajaran ini, saya yakin bahwa pemikiran Bapak Ibu untuk penerapan itu pasti sudah ada perencanaan yang terkait dengan itu. Untuk itu, berharap sekali ketika Bapak Ibu sudah menyandai yang namanya guru penggerak, itu dapat menjadi contoh terkait dengan penerapan KSE itu. Saya kira demikian Bapak Ibu. Yang terakhir saya ingin bertanya, mungkin ada satu orang yang bisa memberikan tanggapan terkait dengan apa yang Bapak Ibu sudah pelajari dalam kegiatan presentasi diskusi hari ini untuk kesimpulan kegiatan kita. Apa pembelajaran untuk hari ini terkait dengan presentasi Bapak Ibu? Satu orang. Bu Erma, silakan. Bu Erna. Iya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran yang kami dapatkan hari ini di kolaborasi untuk sesi 2 di sini, yaitu kami 3 kelompok di sini saling berkolaborasi, saling menanggapi satu sama lain, terus belajar banyak tentang bagaimana itu kompetensi sosial emosional, bagaimana bentuk implementasinya, apa saja KSE yang akan dikembangkan baik bagi siswa ataupun bagi rekan PTK, yakni 5 tadi, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, bagaimana strategi penerapannya, apa-apa saja yang dibutuhkan, siapa yang terlibat di dalamnya. Pokoknya banyak sekali Bu kompetensi yang kami dapatkan dari pembelajaran kompetensi sosial emosional di sini. Baik cara menghadapi siswa, pembelajaran KSE ke siswa maupun KSE bagi rekan pribadi sebagai pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah. Seperti itu Ibu. Oke, baik Ibu, cukup satu ya, karena ini sudah waktu melewati, ada kelas lagi yang menunggu. Mohon maaf karena situasi dan kondisi menghendaki demikian, tadi kita ada terlambat masuk, tapi mudah-mudahan keterlambatan mulainya ini tidak mengurangi dari apa yang akan kita lakukan. Semoga semua dapat mengimplementasikan, dapat menerapkan 5 kategori tadi yang terkait dengan KSE. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih. Silakan istirahat. Demikian, silakan diskusikan terkait dengan masukan dari teman yang ada. Kemudian jangan lupa upload ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka kamera, kita foto bersama dulu. Pak Sapri. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan istirahat Bapak Ibu. Nanti ada sekolah biasa.
Nggak muat, Mas. Muat nih. Soalnya kilap. Ya, udah apa ya? Itu mau pasti dari sana. Udah saya minta. Lagi nih, aja nih mereka. Mana sampai di lap kagak itu kagak di diskusi. Lagi nih. Eh? 2 meter setengah? Oh, 6 itu paling kan itu. Tapi dan kami pakai 2? Benar pakai 2? Udah lah, aku sama takut, udah ini kan deh. Lah. Tinahan udah loh. 5 kali kasih lo ya. Tadi tuh kurang masak di waktu kata masak naruh. Apa mau lele apa nak? Tirahan lo. Apa sih nak?
Andra nih pada siapa proyek mam ke AC. Saya timpa jauh cara balok po jauh. Ada kono lirik kurang. Tanya itu, ada. Ya. Kono lirik. Apa? Ini halo, Assalamualaikum di. Salam. Lagi buku administrasinya ada servisi mana bawa? Iya. Iya. Iya, untuk yang sekarang, dia yang sekarang toh. Iya. Iya. Iya, yang di dua mas saja kenal saja kelihatan di situ kayak jam yang lain yang di ini kan dia napi mandiri bupati nah jadi susah ini ada apa lari kau nak lari itu kan ya biar aja campur nanti ini kapan-kapan karena masih nikah ya iya nih aneh boran nggak terlalu nggak terlalu orang aja ada kita mau sendiri nggak sampai kok minum kanan sama dia kenapa nih aku kempam sesa siapa? Ibu ini dia akan kasih berkabung meninggal. Oh, ya. Banyak orang. Enggak, maksudnya orang di kantor. Oh ya, aku mau lihat tapi. Arah besi nabi dulu. Arah aja nabi dulu itu besi.
Ya. Ya. Oh, ya. Aja metna usahakan deh sih kesini mau nanti aku terus ada am sedih segala kok. Ya boleh. Oke, baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil gambar dulu ya Bu sebelum kita mulai kegiatan kita. Mana Pak Aris, Bu Niswa. Mana Pak Aris? 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Suaranya dulu di Bu Dewi. Assalamualaikum. Bu Rosma, Assalamualaikum. Bu Resti. Bu Sri Raja. Assalamualaikum Andi Alfira. Bu Samsida, Assalamualaikum. Bu Ana, Assalamualaikum. Bu Niswati, Assalamualaikum. Bu Aris, Assalamualaikum. Bu Erma, Assalamualaikum. Oke, bagus semua suaranya ya. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini kita masuk di presentasi ya untuk sesi kedua modul 2.2. Sebelumnya saya share dulu ini.